Luka batin menjadi satu hal yang ketika tidak terselesaikan dengan baik akan menimbulkan ketidaknyamanan yang teramat sangat dalam kehidupan seseorang. Ketidaknyamanan ini bisa kemudian muncul dalam bentuk gangguan emosi, gangguan fisik, dan bahkan sampai ke permasalahan perilaku. Sebagai manusia, menjadi sehat adalah salah satu naluri alami dalam diri kita. Ketika mengalami luka atau jatuh sakit, kita punya sebuah sistem yang secara alami mencari kesembuhan. Hal ini juga yang kemudian termanifestasi menjadi dorongan untuk mencari pertolongan, termasuk juga mencari pertolongan untuk menyembuhkan luka batin ini. Entah dalam bentuk belajar berbagai teknik swaterapi atau teknik terapi untuk menyembuhkan luka batin pada diri sendiri, ataupun juga mencari pertolongan profesional untuk membantu menyembuhkan luka batin dalam diri. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu sebuah luka batin sudah sembuh atau belum? Penting bagi kita untuk mengetahui hal ini karena kalau tidak, kita akan bergelut dengan luka yang kita anggap sudah tersembuhkan, padahal dalam kenyataannya belum. Dan hal ini memungkinkan luka itu untuk berubah menjadi wujudnya yang lebih buruk di kemudian hari tanpa kita ketahui. Ada 4 hal yang bisa kita amati sebagai tanda seseorang sudah sembuh dari luka batinnya atau belum. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Live Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di Live Restoration serial video yang seperti biasa menghadirkan berbagai inspirasi terkini seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri di setiap akhir minggunya. Seperti yang kita angkat di episode kali ini, di akhir minggu kali ini, bagaimana kita mengenali tanda-tanda seseorang sudah sembuh dari luka batinnya atau belum. Tapi sebelum masuk ke topik bahasan utama kita di episode kali ini, seperti biasa saya juga ingin mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini, Algus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe, sekalian juga aktifkan lonceng notifikasinya. Ada berbagai macam konten inspiratif menarik yang sudah saya siapkan di YouTube channel ini seputar tema restorasi kehidupan dan pengembangan diri yang bisa Anda nikmati dalam bentuk video, audio podcast, termasuk juga live streaming di mana saya hadir membersamai Anda secara interaktif setiap Senin malam pukul 8. Pastikan Anda menjadi salah satu di antara mereka yang update mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru di YouTube channel ini, termasuk juga ketika saya mengadakan live streaming. Sekali lagi, caranya yaitu dengan pastikan Anda sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Memasuki episode kali ini, mari kita mulai saja dengan membahas tentang luka batin. Luka batin menjadi satu hal yang tidak asing saya temui dalam keseharian saya ketika membantu para klien mengatasi berbagai persoalan yang mereka bawa ke ruang hipnoterapi dan coaching saya di Bandung. Seperti yang sempat saya singgung di awal pembukaan video kali ini, luka batin menjadi satu hal yang sangat menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang mengalaminya. Dari luka batin ini juga bisa muncul berbagai gejala masalah lain yang lebih besar lagi nantinya. Bisa dalam bentuk kecemasan berlebih misalnya, ataupun kemarahan yang sulit dikendalikan, kesedihan tanpa sebab, dan berbagai jenis masalah emosi lainnya. Termasuk juga masalah-masalah perilaku, seperti kecanduan, kebiasaan buruk, dan berbagai kebiasaan buruk lainnya yang ternyata bersumber dari adanya luka batin yang tidak terselesaikan, dan munculnya kebiasaan buruk itu adalah sebuah mekanisme pertahanan atau defense mechanism untuk menghindari kemunculan luka batin itu ke permukaan. Termasuk juga masalah psikosomatis atau masalah sakit yang terasa secara fisik tapi sebetulnya ia bermula dari pikiran. Luka batin yang kita sadari mengacu kepada luka yang kita tahu dengan jelas peristiwa yang menyebabkannya. Kita tahu bahwa sebuah peristiwa pernah kita alami dan peristiwa itu membuat kita terluka. Setiap kali kita mengingat peristiwa itu lagi, maka rasa sakit itu kembali kita rasakan. Sementara luka batin yang kita tidak sadari mengacu kepada luka yang kita sendiri tidak tahu terjadi karena apa, kita juga bahkan tidak ingat pada peristiwanya, tapi ketika kita mengalami stimulus tertentu di masa kini, kita mengalami dorongan emosi yang sulit kita kenali, yang sulit kita kendalikan, di mana ternyata dorongan emosi itu bermula dari adanya luka batin yang tidak terselesaikan dalam diri kita, tapi kita sendiri sudah lupa pada keberadaannya. Tepatnya keberadaan dari peristiwa yang menyebabkannya terjadi. Di video kali ini, saya akan memfokuskan bahasan saya pada luka batin yang kita sadari. Kenapa demikian? Karena penanganan pada luka batin yang kita tidak sadari mensyaratkan proses dan waktu tersendiri, termasuk juga teknik yang tepat untuk itu. Di klinik yang saya jalankan, yaitu di Bandung, saya memfasilitasi penanganan luka batin yang tidak disadari ini dengan menggunakan hipnoterapi.
Kenapa luka batin ini bisa tidak disadari? Karena keberadaannya sudah tersimpan ke pikiran bawah sadar. Karena keberadaan dari memori yang berisikan luka batin itu sudah berpindah ke sistem pikiran bawah sadar artinya ia beroperasi di bawah sistem kesadaran yang kita sadari, maka kita tidak bisa mengingat atau merasakan keberadaannya secara sadar. Kita hanya bisa merasakan kemunculannya tanpa kita sadari. Artinya tanpa kita sadari ini maksudnya kita tidak tahu apa peristiwa yang menyebabkannya terjadi. Sekali lagi, karena informasi atau memori yang berisikan luka batin itu sudah tersimpan di pikiran bawah sadar. Sementara itu, hipnoterapi termasuk ke dalam teknik terapi yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi isi dari pikiran bawah sadar. Sehingga dengan melakukan hal ini, memungkinkan saya untuk mengetahui apa isi luka batin yang tidak disadari ini yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar seseorang. Tapi, sekali lagi, penanganan yang satu ini mensyaratkan proses tersendiri dan tentunya juga mensyaratkan bahasan tersendiri yang tidak sebentar. Sehingga bukan itu yang akan saya ulas di episode kali ini, melainkan yang akan saya ulas adalah bagaimana memastikan penanganan pada luka batin yang kita sadari telah berhasil, atau bagaimana kita mengetahui diri kita sudah sembuh dari luka batin atau belum. Ketika tubuh fisik kita mengalami luka, maka kita memiliki sebuah sistem alami yang mengupayakan kesembuhan dalam diri kita. Begitu juga dengan batin. Ketika batin mengalami luka, maka sistem kesadaran kita memiliki mekanisme alami untuk mencari kesembuhan. Hanya saja permasalahannya adalah jika luka pada tubuh fisik bisa kita sadari dan bisa kita lihat keberadaannya, permasalahan pada batin tidak bisa kita lihat. Kita hanya bisa merasakan keberadaannya, tapi kita tidak bisa melihat keberadaannya secara fisik. Sehingga muncullah berbagai teknik terapi atau berbagai aliran-aliran dalam psikoterapi yang ditujukan untuk bisa menjangkau dan mengenali keberadaan luka batin ini untuk kemudian menyembuhkannya. Dalam dunia pengembangan diri sendiri, akhir-akhir ini berkembang berbagai teknik swaterapi atau teknik terapi untuk diri sendiri yang bisa orang-orang pelajari untuk menyembuhkan luka batin dalam dirinya sendiri. Karena mengupayakan kesembuhan ini merupakan bagian dari mekanisme alami dalam diri kita yang merupakan fungsi dari bertahan hidup atau survival, maka kita mulai mengupayakan cara untuk sembuh dari luka batin ini. Baik itu cara yang kita upayakan sendiri, secara alamiah, secara intuitif kita coba-coba untuk upayakan, atau bisa juga cara yang kita pelajari secara lebih formal melalui teknik pendekatan tertentu, atau mungkin juga melalui bantuan dari orang lain yang kita rasa kompeten di bidangnya. Terlepas dari cara apapun yang digunakan, pertanyaan pentingnya adalah lagi-lagi bagaimana kita mengetahui bahwa cara yang kita gunakan itu sudah membawa hasil, bagaimana kita tahu bahwa luka batin itu sudah sembuh. Tanpa mengetahui hal ini, ada saja potensi bahaya yang mungkin saja bisa kita alami di kemudian hari karena luka batin yang ternyata belum terselesaikan ini yang bisa jadi kita anggap sudah selesai, kita anggap sudah sembuh, di kemudian hari membesar atau mewujud menjadi bentuk masalah-masalah lain yang lebih besar nantinya. Sama seperti luka pada tubuh fisik yang tidak tertangani dengan baik dan mengalami infeksi, di kemudian hari bisa mengalami masalah yang lebih besar lagi, bukan? Begitu juga dengan kondisi batin kita. Hal ini juga yang seringkali saya temukan pada diri orang-orang yang merasa atau mengklaim mereka sudah sembuh dari luka batinnya. Mereka menganggap saya sudah sembuh dari masalah-masalah lama yang pernah mengganggu diri saya. Dan ternyata luka batin itu belum terselesaikan. Sehingga meskipun di permukaan mereka merasa dirinya sudah sembuh, di level kedalaman sana di pikiran bawah sadar ternyata luka batin itu masih ada. Diibaratkan infeksi pada tubuh fisik, luka batin yang masih ada inilah yang kemudian hari mengalami infeksi secara batin dan kemudian menyebar atau menjadi permasalahan lain yang lebih besar di kemudian hari. Jadi langsung saja kita masuk ke topik bahasan yang menjadi jawaban dari episode kali ini, yaitu apa saja tanda bahwa kita sudah sembuh dari luka batin, di mana saya menggolongkannya menjadi 4 tanda. Untuk memastikan bahwa bahasan kita tetap sejalan dengan pesan sebelumnya yang saya tekankan di awal tadi, 4 tanda ini kita gunakan untuk mengenali apakah luka batin yang kita sadari sudah sembuh atau belum. Jadi konteks dan peruntukannya adalah untuk luka batin yang kita sadari. Kita tahu ada sebuah peristiwa yang pernah menyakiti kita tahu ketika kita mengingat peristiwa itu maka luka atau rasa sakit itu terasa dan kita melakukan penanganan pada luka batin itu. Baru di akhir penanganan kita ingin tahu apakah kita sudah sembuh dari luka batin itu atau belum. Disinilah 4 tanda tadi kita amati. Tanda yang pertama, ketika kita mengingat lagi peristiwanya, tidak ada reaksi negatif apapun yang muncul yang terhubung dengan rasa sakit atau luka lama atas peristiwa itu. Maksudnya bagaimana? Begini, sebelumnya ketika luka batin itu masih ada, ketika kita mengingat peristiwanya maka akan muncul reaksi yang tidak menyenangkan, bukan? Reaksi yang tidak menyenangkan ini bisa muncul secara psikis dan juga secara fisik.
Secara psikis artinya kita merasakan emosi atau rasa sakit atau rasa ketidaknyamanan ketika mengingat peristiwa itu, dan secara fisik muncul reaksi pada tubuh fisik kita, biasanya berupa ketidaknyamanan fisik, entah itu jantung berdebar, atau rasa panas di bagian tubuh tertentu, atau ketidaknyamanan fisik lainnya. Maka tanda yang pertama, apakah kita sudah sembuh dari luka batin yang kita sadari ini, yaitu dengan mengingat kembali peristiwanya dan merasakan sensasi yang muncul secara psikis atau secara fisik. Ketika tidak ada reaksi apapun yang muncul secara negatif, terasanya netral, biasa-biasa saja, maka satu tanda sudah terpenuhi, kita sudah sembuh dari luka batin itu. Tapi itu saja belum cukup. Kita perlu masuk ke tanda kedua sekarang. Tanda kedua yaitu ketika kita mengingat peristiwanya, kita bisa mensyukuri peristiwa itu. Kita bisa berterima kasih pada peristiwa itu. Mungkin ada sebagian orang yang merasa heran, bagaimana mungkin ada sebuah peristiwa yang melukai kita malah berterima kasih, malah bersyukur pada peristiwa itu. Tapi memang demikian adanya. Salah satu tanda kita sudah sembuh dari luka batin adalah ketika tidak ada lagi emosi atau rasa sakit yang menyertai peristiwa itu, yang menjadikan kita bisa mengambil hikmah dari yang terjadi di peristiwa itu. Meskipun memang hal itu pernah menyakitkan kita, tapi secara spiritual kita tahu hal itu termasuk yang mendewasakan jiwa kita. Hal ini tidak akan bisa terjadi kalau masih ada rasa luka di dalam diri yang menghambat munculnya rasa syukur atau rasa berterima kasih terhadap peristiwa itu. Yang ketiga, bersama luka batin biasanya akan tersimpan keberadaan dari orang-orang yang kita anggap bertanggung jawab atau ikut terlibat di peristiwa yang membuat kita terluka itu. Maka tanda yang ketiga adalah kita justru bisa mendoakan orang-orang yang terlibat di peristiwa itu dengan doa yang baik, dengan doa yang tulus, mendoakan mereka segala kebaikan dengan penuh welas asih. Dan ngomong-ngomong, dalam hubungannya dengan memaafkan, hal ini juga yang menjadi tolak ukur apakah kita sudah berhasil memaafkan dengan tulus atau belum. Yaitu ketika kita mengingat peristiwa yang menyakitkan kita bersama orang ini, kita biasa saja mengingatnya, kita bisa berterima kasih pada peristiwa itu, dan kita bisa mendoakan orang yang menyakiti kita ini dengan doa terbaik, dengan penuh welas asih, mendoakan segala kebaikan untuknya. Hal ini tidak akan bisa dilakukan kalau tanda pertama dan tanda kedua tadi belum terlewati. Bagaimana bisa mendoakan kebaikan kalau ternyata masih ada luka lama yang belum tuntas dalam diri kita? Nah, di mana luka lama itu bisa kita sadari? Di tanda pertama tadi. Ketika mengingat peristiwanya saja, masih ada reaksi negatif yang terpicu akibat mengingat peristiwa itu. Bagaimana bisa mendoakan kebaikan kalau ternyata masih ada rasa-rasa yang mengganjal terhadap peristiwa itu? Artinya apa? Itulah kenapa di tanda kedua tadi kita bisa berterima kasih terhadap apa yang sudah terjadi dan mengambil hikmahnya. Baru setelah semua itu dilewati dengan baiklah, kita bisa mendoakan orang ini dengan tulus dengan segala kebaikan, karena kita tahu sudah tidak ada lagi beban yang mengganjal antara kita dengan orang yang kita anggap menyakiti diri kita itu. 3 tanda itu biasanya menjadi sebuah tanda yang saya amati dalam proses terapi atau konseling pada para klien saya. Ketika saya meminta mereka untuk mengingat kembali peristiwanya, mereka bisa merasa biasa saja, netral, tidak ada reaksi apapun. Mereka bisa berterima kasih, bahkan tertawa ketika mengingat peristiwa itu, dan mereka bahkan bisa mendoakan orang-orang yang mereka anggap dulunya menyakiti mereka dengan segala kebaikan dan penuh rasa welas asih. 3 tanda itu menjadi 3 tanda yang saya amati dalam proses konseling dan terapi. Tapi masih ada 1 tanda lagi yang saya amati di luar proses konseling dan terapi, yaitu tanda yang keempat. Tanda yang keempat adalah terjadi perubahan yang nyata pada kualitas hidup seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari yang ia jalani, ia bisa melaporkan bahwa dirinya lebih tenang, perilakunya lebih terkendali, fisiknya lebih bugar, lebih sehat, dan berbagai macam kondisi-kondisi lainnya yang lebih positif dibandingkan sebelumnya. Nah, itulah dia 4 tanda seseorang sudah sembuh dari luka batin atau belum. Sekarang, mari kita sadari ke diri kita sendiri. Ingat sebuah peristiwa yang pernah menyakiti kita di masa lalu dulu. Artinya, hal itu menjadi sebuah peristiwa atau luka batin yang kita sadari. Dan silakan berkaca dengan menggunakan 4 tanda yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah luka batin itu sudah sembuh atau ternyata masih ada dalam diri kita? Jika sudah sembuh, selamat. Tapi jika belum, pastikan kita melakukan daya dan upaya untuk menyembuhkan sisa luka batin yang belum sembuh itu sebelum ia mewujud atau terinfeksi menjadi berbagai gejala masalah yang lebih parah di kemudian hari nanti. Nah, sekian bahasan kita di Life Restoration serial video kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jika Anda punya tema, masukan-masukan yang ingin saya bahas di episode-episode yang ada di video ini, silakan menuliskan catatan Anda di kolom komentar yang ada di video ini ataupun di video-video lainnya yang ada di YouTube channel ini. Like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari video kali ini sehingga Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai kalau Anda merasa perlu meninjaunya ulang, dan hal ini juga akan membantu YouTube untuk menyebarkan video ini pada lebih banyak orang di luar sana yang mungkin saja membutuhkan manfaat yang sama dengan yang Anda rasakan. Subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan ingat aktifkan lonceng notifikasi. Kita akan jumpa kembali di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu bersama mereka yang Anda kasihi.